Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang klasifikasi alga yang berjudul Chlorophyta. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Septia Sulfiani, sebagai moderator, dan yang kedua, Latifah Syahrul sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah Syahrul. Kepada Latifah Syahrul, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Langsung saja, yang pertama, ciri-ciri Chlorophyta, yaitu memiliki sel eukariotik, memiliki kloroplas, memiliki pigmen klorofil A dan B, memiliki pigmen karotenoid, tubuh berupa talus, tersusun atas banyak sel, memiliki dinding sel, habitat di perairan air laut, alga hijau dewasa tidak dapat bergerak aktif, dan memiliki gamet biflagel. Selanjutnya, klasifikasi Chlorophyta. Chlorophyta dibagi menjadi dua kelas, yaitu Chlorophyceae dan Charophyceae. Menurut Smith, Chlorophyta dibagi menjadi 10 bangsa. Oleh beberapa penulis Propolis dan Volvocales sering disatukan menjadi satu bangsa, yaitu Volvocales dan Tetrasporales, dianggap sebagai anak bangsa dan Volvocales. Ordo Volvocales pada umumnya memiliki uniklid sel sempurna, yaitu mempunyai mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan organel lainnya. Ordo ini memiliki 5 famili, yaitu Polyblennaparidaceae, Chlamydomonaceae, Pacotaceae, Volvoceae, Spondylomoraceae. Selanjutnya ordo Tetrasporales, yaitu bentuk selnya pada yang unisel, ada yang koloni, tidak memiliki flagel, yaitu ordo ini memiliki dua famili, Palmellaceae, Tetrasporaceae. Selanjutnya ordo Eulotricales, yaitu sel-selnya selalu mempunyai satu inti dan satu kloroplas yang masih sederhana, membentuk koloni berupa benang yang bercabang atau tidak. Ordo Oedegoniales, yaitu gangga ini berbentuk benang, ditemukan di air tawar dan melekat di dasar perairan. Reproduksi vegetatif dilakukan oleh setiap sel menghasilkan sebuah zoospora yang flagel banyak. Ordo Ulvales, yaitu ganggang ini ditemukan di dasar perairan laut dan menempel di dasar, bentuk seperti lembaran daun, berkembang biak secara vegetatif dan menghasilkan spora. Ordo Zygoniales, Ordo Chlorocales, memiliki sel vegetatif, tidak mempunyai bulu cambuk sehingga tidak bergerak, mempunyai satu inti dan memiliki 4 famili. Selanjutnya ordo Siponales, yaitu habitat di laut dan air tawar. Gangga hijau kelas Chlorophyta memiliki filamen pada dasarnya, terdiri dari sel multinukleat besar dengan dinding yang memalang langka dan biasanya hanya berdekatan dengan organ reproduksi. Ordo Zynemetales pada umumnya unisel. Koloni filamen atau desmit, tidak memiliki flagel. Biasanya hidup di air tawar atau payau yang berbentuk koloni, ada yang menghasilkan lendir yang mengapung dan menimbulkan bau busuk. Ordo ini memiliki 3 famili. Selanjutnya ordo Siponacladales. Urutan ganggang hijau awalnya termasuk semua anggota multinukleat. Kelas mampu divisi vegetatif sekarang biasanya terbatas pada mereka yang ternyata berasal dari Siponales dan Noseptid ketika muda, seperti dalam keluarga Valloniaceae dan Decycladaceae. Contoh Chlorophyta. Chlorophyta bersel satu, tidak bergerak. Yang pertama, Chlorococcus.
Tubuhnya bersel satu memiliki dinding sel, lapisan luar dan dalam. Banyak mengandung klorofil. Berkembang biak dengan membelah diri yang didahului oleh pembelahan inti secara mitosis, kemudian diikuti pembentukan sekat dan akhirnya pemisahan sekat dari satu sel membelah menjadi dua sel. Selanjutnya, chlorella. Tubuhnya bersel satu, serupa bola-bola kecil dengan kloroplas bentuk mangkok. Pengembang biakan secara vegetatif dengan membelah diri dan dapat pula dengan pembentukan spora. Perannya bagi kehidupan manusia antara lain yaitu digunakan dalam penyelidikan metabolisme di laboratorium sebagai SCP atau protein sel tunggal untuk menyediakan protein masa depan. Digunakan sebagai bahan untuk obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan makanan. Chlorophyta bersel satu yang bergerak. Yang pertama, Euglena. Organisme ini dapat bergerak bebas dengan flagellnya sehingga oleh sebagai ahli zoologi memasukkannya ke dalam filum protozoa. Selanjutnya, Chlamydomonas. Bentuk tubuhnya bulat telur dengan dua flagel, mengandung kloroplas dan pirenoid untuk berfotosintesis. Selanjutnya, Chlorophyta bentuk koloni yang tidak bergerak, yaitu hydrodikion. Alga hijau berbentuk koloninya seperti jaring, hidup di air tawar. Alga ini digolong makroskopik, koloninya berupa gelembung panjang 1-2 cm, dapat dilihat oleh mata, sering terlihat di sawah. Chlorophyta berbentuk koloni yang bergerak, yaitu volvox. Koloninya berbentuk bola, di mana individu volvox membentuk rangkaian benang sitoplasma antara yang satu dengan yang lainnya di permukaan koloni bola itu. Di bagian permukaan koloninya itu dibentuk pula alat-alat kelamin, yaitu antheridium, terbentuk dari dua individu yang akan menghasilkan spermatozoid. Oogonium terbentuk dari dua individu yang akan menghasilkan ovum atau sel telur. Selanjutnya, Chlorophyta berbentuk benang, yaitu Spirogyra, Zygnema, Cladonophora, Oedogonium. Chlorophyta berbentuk mirip tumbuhan tinggi, contohnya Caradonitella ulva. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.